Kalau emang kamu tunangan Bu Sinta, pastinya kamu bawa mobil dong. Gak mungkin kamu hanya bawa sepeda motor yang kamu naikin tiap hari. Atau jangan-jangan profesi kamu cuma sebagai tukang ojek. Kamu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kamu bilang aku gak ada uang. Syukurin tuh. Mandi tuh. Berani-beraninya ngata-ngatain aku. Rasain tuh. Gitu kalau kamu berani-beraninya ngehina aku, ngehina kita berdua. Bisa hancur karir kita. Astaga. Ya ampun, Mas. Panas banget hari ini. Akhirnya udah sampai juga. Tapi yang mau ngomong, kenapa kantor sepi amat ya? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang belum datang lagi? Kayaknya mereka ini udah menjadi kebiasaan deh. Kalau nggak datang telat agak siang atau gimana, pasti mereka juga jam datangnya nggak nentu kayak gini. Padahal kan selama ini juga udah aku peringatkan, kalau memang mereka masuk kerja, mereka harus on time dong. Kalau kayak gini terus, gimana mau maju kantor ini? Kayaknya aku harus memberikan evaluasi yang jauh lebih lagi sama mereka. Karena kalau kayak gini terus, aku yakin kantor ini nggak akan berkembang. Itu kan Bu Sinta. Ngapain dia di sana ya? Aku harus datengin dia nih. Aku harus bisa mengambil hati dia atau bisa cari perhatian kepada dia supaya dia itu bisa suka sama aku. Aku nggak bakalan menyerah sebelum kamu bisa menjadi milik aku. Sebelum keduluan orang lain, aku harus bisa mendapatkan hati Bu Sinta. Karena Bu Sinta selagi cantik, dia itu kan wanita karir. Yang jelas dia itu kaya. Bisa menghidupin aku yang cuman karyawan biasa seperti ini. Semoga aja Bu Sinta bisa suka sama aku sekarang nih. Aku harus segera datengin dia nih. Ya udah deh, aku langsung masuk ke dalam aja. Pak Romi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Romi. Pak Romi dari mana? Saya dari ruangan saya Bu. Ngomong-ngomong, wajah Ibu kenapa jutek Bu? Nggak apa-apa Pak. Saya cuma kesel aja, karena saya lihat kantor kayaknya sepi deh. Ini anak-anak pada kemana ya? Nggak apa-apa Bu, kantor itu sepi nggak apa-apa. Kalau perlu itu, tiap hari kantor itu bisa sepi. Cuman kita berdua Bu. Maksud Pak Romi? Maksud saya Bu, kan saya masih ada berkas-berkas yang masih belum saya kumpulkan kepada Ibu. Jadi berkas-berkas itu sudah saya revisi ulang Bu. Semuanya sudah, ya alhamdulillah semuanya sudah betul Bu. Apa Pak Romi yakin kerjaan Pak Romi udah beres semua? Karena kemarin saya cuma ngasih satu tugas saja sama Pak Romi. Tugas itu sampai berbulan-bulan kan belum Pak Romi selesaikan. Iya Bu, kan yang ngerjakan tugas itu bukan saya Bu. Yang ngerjakan itu anak buah saya Bu. Jadi anak buah saya itu kan masih baru kerja di kantor ini Bu. Jadinya dia itu masih kurang berpengalaman Bu. Seperti itu Bu. Saya terima semua alasan dari Pak Romi. Karena saya yakin semua kerjaan Pak Romi pasti bakal beres. Oh iya, minggu depan itu ada event Pak. Jadi saya minta tolong, mungkin saya minta buat Pak Romi jadi ketua organisasi nantinya. Oh tenang aja Bu, kalau cuma masalah itu saya bisa atur semua Bu. Saya bisa atur semua anak buah saya untuk bisa memberikan masukan yang baik untuk anak buah saya Bu. Oke, saya yakin kalau Pak Romi itu bisa bertanggung jawab atas tugas yang akan saya berikan. Makanya saya percaya sama Pak Romi dan semoga event nanti bisa berjalan dengan baik juga, dipegang oleh Pak Romi. Okay? Tenang Bu, kecerdasan saya ini sudah tidak bisa diragukan lagi Bu.
Ya, saya salut sih sama Pak Romi. Karena beberapa event kemarin juga sempat berhasil gara-gara dipegang oleh Pak Romi. Jadi saya harap dengan adanya saya memberikan tanggung jawab penuh terhadap Pak Romi tidak menyalahgunakan tanggung jawab itu terhadap saya. Tenang Bu, Ibu jangan berprasangka buruk sama saya Bu. Saya tidak akan mengkhianati Ibu atau kantor ini Bu. Saya akan selalu setia kepada kantor ini dan saya akan selalu setia kepada Bu Sinta. Oke, kalau gitu, oh ya, ngomong-ngomong nanti saya minta tolong juga sama Pak Romi buat kumpulin seluruh karyawan karena saya akan memberikan sekedar informasi penting yang nantinya mereka juga bakal memerlukan itu semua. Siap Bu. Tapi untuk sekarang karyawan itu sebagian ada yang langsung turun ke lapangan Bu. Cuman sebagian aja yang ada di kantor ini Bu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya masuk ke kantor dulu nggak apa? Nggak Nanti apa-apa. Pak Romi tinggal lanjutin tugas Pak Romi aja. Mau saya antarkan Bu? Nggak perlu. Makasih ya Pak. Seharusnya perlu Bu. Karena saya itu pengen selalu berdekatan sama Ibu. Supaya hati Ibu bisa aku dapatkan Bu. Ngomong-ngomong si Leli mana ya? Kok lama banget? Mending aku cari di parkiran aja deh. Siapa tahu kan dia ada di parkiran motor. Di mana ya alamatnya? Aku jadi bingung kalau begini. Aku nggak pernah pergi ke kantornya. Coba deh, aku WA dia dulu. Biar ntar lagi juga enak kan. Lagi aku tinggal masuk kantornya biar dia nungguin juga di sana. Ya udah deh kalau begitu. Jadi sekarang aku langsung jalan aja. Aduh, capek banget sih jalan kaki. Karena kan ini baru pertama kali aku ngerasain jalan kaki pergi ke kantor. Aku nyesel banget deh nggak bawa mobil. Mana mobil aku tetap lagi mau servis. Ya semua tuh gara-gara pacar aku. Dia nggak becus banget sih jadi orang. Kebetulan nih ada orang. Aku tanya aja deh. Apa lagi? Mbak. Mbak asli orang sini. Iya, kenapa mas? Gini Mbak, saya mau tanya alamat kantor CV Jaya Abadi. Iya Mbak. CV Jaya Abadi. Iya, saya mau cari, mau pergi nemuin CEO-nya Mbak. Namanya Bu Sinta. Jadi itu Kalau tunangan boleh saya. Itu tunangan saya Mbak. Tunangan mas. Kebetulan itu kantor tempat saya kerja. Oh, pas banget. Emang jauh masih ya Mbak tempatnya? Tempatnya sih lumayan jauh mas. Cuma mas ada keperluan apa ya? Karena kan ini masuk jam kerja, jadi nggak boleh Iya. ada sembarangan orang yang masuk ke sana. Saya kan tunangannya Mbak. Iya. Atau jangan-jangan Mbak gak percaya gara-gara saya bawa motor lagi? Percaya kok, saya percaya. Ya udah, bentar lagi saya anterin mas aja deh. Oke. Ini tunangan dari Bu Sinta. Kayaknya aku harus manfaatin dia deh. Aku harus kasih tau ke Pak Romi biar dihajar sama Pak Romi. Sebelum Enak dibalas aja mau ya. ketemu sama Bu Sinta. Padahal kan nggak ada sembarangan orang yang ketemu sama dia. Gimana Mbak? Ya udah deh, gimana sekalian saya ikut aja sama Mas? Soalnya saya kebetulan nggak bawa kendaraan, Mas. Tapi takutnya dilihat malah dikira saya selingkuh sama Mbak lagi. Ya udah deh kalau Mas nggak mau bawa saya juga. Ya udah. Oke Mbak. Jadi nggak apa-apa deh. Sekalian saya ke sana. Tapi nanti Mbak bantu jelasin ya. Soalnya dia kan modal cemburuan orangnya. Aduh iya Mas, gampang Mas. Lagian saya juga nggak selera sih sama Mas. Ya udah. Kok songong banget sih Mbak. Gak boleh begitu Mbak ngomong sama orang. Saya kan baik-baik, gak usah bilang gak selera juga. Atau Ya kayaknya dari tadi Mas itu kepedean. Kalau saya itu bakalan suka sama Mas dan saya bakal buat omongan. bukan begitu Mbak. Saya kan cuma minta tolong aja sama Mbak. Sinta itu cemburuan orangnya. Jadi saya minta tolong aja sama Mbak. Ya saya tahu Mbak gak percaya kalau misalkan Sinta itu tunangan saya.
Tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting saya bisa ketemu sama dia dulu. Soalnya kan biasanya banyak orang yang memang cari Sinta dan ngaku-ngaku orang terdekatnya. Tapi saya memang orang terdekatnya, Mbak. Ya udah. Gimana? Ya udah. Jadi jalan? Ya udah, Mbak. Mbak kok katanya kerja di kantor itu, tapi kok jalan kaki gak punya motor ya, Mbak? Kebetulan mobil saya tuh belum diservis tahu. Ini dia Pak Gita. Panas banget ya hari ini. Halo Pak Gita, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Bu. Pak Gita dari mana? Kok kayaknya lagi kebingungan? Ini saya mau ke parkiran, Bu. Mau Ke parkiran? Iya, mau mindahin mobil. Soalnya tadi kayaknya panas, Bu. Oh gitu. Tapi ngomong saya ketemu sama Pak Gita, saya mau kasih tahu Pak Gita soal kinerja beberapa karyawan kemarin. Ada sedikit problem ya, mungkin nanti saya harus sampaikan sama Pak Gita. Tapi saya bingung. Saya mau ngadain meeting hari ini buat membahas evaluasi tersebut. Cuma saya lagi ada kepentingan. Saya baru inget tadi ini kalau saya bakal keluar sama tunangan saya. Karena kan cuma Pak Gita yang tahu tunangan saya juga kan. Ya, Bu. Menurut Ibu gimana nih, Bu, solusinya, Bu? Mau diterusin hari ini apa besok aja, Bu? Soalnya di dalam juga nggak lengkap, Bu. Banyak gitu yang ya? nggak masuk sekarang, Bu. Emang kenapa nggak masuk, Pak? Ya, saya juga nggak tahu. Cuman izin aja, Bu. Soalnya ada keperluan mendadak. Tapi beberapa juga katanya ada yang lagi tugas lapangan. Jadi di kantor emang pagi-pagi tadi saya lihat keadaannya sepi banget. Makanya saya mikir 2 kali. Kalau saya mengadakan meeting hari ini untuk membahas evaluasi tersebut, kayaknya nggak make sense karena nggak banyak karyawan yang datang hari ini kan. Iya sih, Bu. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti saya bisa atur kembali jadwalnya. Tapi mungkin Pak, kita udah tahu kan kalau minggu depan akan ada event terbaru. Ya, saya juga sudah tahu, Bu. Soal itu saya juga udah sampaikan sama Pak Romi. Tadi saya udah ketemu sama Pak Romi dan saya sudah sampaikan soal itu. Dan kebetulan saya menunjuk Pak Romi untuk menjadi ketua organisasi tersebut. Jadi ini yang tahu cuma saya sama Pak Romi ya, Bu? Dan Ya, masih belum diumumin sama karyawan yang lain kan, Bu? Sebenarnya saya mau ngumumin hari ini. Cuman karena keadaan meeting kayaknya nggak bisa dilanjutkan untuk hari ini. Jadi nggak apalah, kita tunda dulu sebentar. Jadi saya minta tolong Pak Gita buat lebih tegas lagi terhadap karyawan. Kalau ada karyawan yang nggak masuk, mungkin Pak Gita bisa cross check alasan dari karyawan tersebut nggak masuk kenapa. Ya, saya juga lupa tadi, Bu, nggak menanyakan izinnya itu izin apa, atau izin sakit, atau ada kepentingan apa gitu, Bu. Oke. Untuk kali ini saya akan maafkan, cuma untuk ke depan saya minta tolong Pak Gita juga harus membantu untuk ngecek keadaan. Ya, saya, Bu. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta nggak ada pilihan lain ya? Kenapa Pilihan harus lain? pilih Pak Romi, Bu? Soalnya kan di kantor ini banyak yang berprestasi selain Pak Romi, Bu. Menurut saya sih, Bu, itu cuma saran aja sih. Ya, mungkin masukan Pak Gita bisa saya pikirkan ulang aja nanti. Tapi alasan saya untuk memilih Pak Romi, karena kan Pak Gita tahu sendiri, Bapak Romi itu udah senior di kantor ini. Jadi dia udah sempet saya pasrahkan beberapa event. Kemarin eventnya juga lumayan oke, lumayan baik. Cuman nggak tahu deh kalau event minggu depan, karena event ini kan bukan event main-main, Pak. Ini juga menyangkut nama baik dari kantor kita. Ya, saya berharap semoga Pak Romi nggak main-main soal event ini. Karena kan Pak Gita tahu sendiri, sikap dari Pak Romi setiap harinya cuma gitu-gitu aja. Iya sih, Bu. Soalnya kan event yang mau diselenggarakan sebentar lagi itu menyangkut citra kantor kita, Bu. Kalau semisal kinerja kita nggak baik, pasti si klien itu nggak bakalan pakai jasa kita lagi, Bu. Ya, kita semua bisa berharap semoga apa yang udah kita berikan bisa berjalan dengan baik, Pak Gita. Ya udah kalau gitu, terima kasih atas masukan dari Pak Gita. Mungkin saya harus masuk ke dalam dulu. Saya mau ke ruangan saya untuk ambil beberapa berkas. Oh iya, Bu. Oke, ya udah kalau gitu Pak Gita boleh lanjut. Mari, Bu. Oke. Udah di sini dulu. Di sini ya, Mbak? Kamu tunggu di sini aja ya. Ya udah deh, gak apa-apa.
Tapi ngomong-ngomong, motor saya enak nggak Pak? Parkir di sini, toh saya pindahin aja. Udah, motor kamu itu nggak pantas buat parkir di tempat parkiran kantor ini. Jadi di sini aja. Mbak, dari tadi omongannya juga gak enak terus sama saya. Mbak sebenarnya mau bantuin saya buat nemuin Sinta atau Mbak cuma memanfaatkan saya buat jadi tukang ojek ke sini buat nganterin Mbak? Jadi kamu nggak yakin kalau mau dibantu sama aku? Ya udah kalau nggak yakin, aku nggak bakal bilang sama Bu Sinta. Oke. Sekarang saya minta tolong bilang sama Sinta kalau misalkan saya udah ada di sini. Bilang tunangannya begitu. Tapi sebelum kamu mau ketemu sama Bu Sinta, kamu harus ketemu dulu sama aku dan teman aku. Karena nggak bisa sembarangan orang yang mau ketemu sama Bu Sinta. Apalagi orang nggak jelas kayak kamu. Ya walaupun kamu bilang kamu itu tunangan dari Bu Sinta, tapi aku masih nggak percaya. Mbak, dari tadi saya dibilang nggak jelas terus ya. Saya mau nganterin Mbak ke sini karena saya juga mau ketemu sama Sinta, bukan karena saya niat mau nolong Mbak. Logika aja dong. Kalau emang kamu tunangan dari Bu Sinta, kamu seharusnya tahu dong kantor Bu Sinta ada di mana. Saya nggak pernah ngurusin masalah begituan. Kan saya tunangan sama orangnya, bukan sama kantornya, Mbak. Ya itu berarti kamu masih belum tahu kan latar belakang Bu Sinta. Berarti kamu bohong kan kalau kamu ngaku-ngaku jadi tunangan Bu Sinta, iya kan? Orang ini kok nggak percaya banget. Udahlah, sekarang saya nggak peduli. Mbak mau nemuin saya sama Sinta atau gimana pun terserah Mbak. Sekarang saya mau di sini. Kalau Mbak memang ada urusan, silahkan. Udah nggak peduli, tahu nggak? Udah pergi aja. Mana mungkin tunangan Bu Sinta itu tukang ojek kayak kamu. Ya udah. Ya udah. Awas jangan kemana-mana loh. Saya mau muntah lihat muka kamu Mbak. Orang kok begitu banget sih udah dia dibantuin. Tapi malah udah nyampe ke sini, dia malah begitu sama aku. Ya udah deh, mending sekarang aku nungguin Sinta aja. Semoga aja Sinta juga tetap cepet buat datang ke sini. Mana sih si Leli? Aku cari-cari di parkiran nggak ada, di ruangannya juga nggak ada. Terus aku harus cari kemana lagi nih? Permisi Pak. Kamu itu dari mana aja? Saya barusan habis mindah mobil Pak. Soalnya kan di parkiran lagi panas banget Pak sekarang Pak. Kamu itu karyawan, kamu itu di sini bukan tukang parkir. Kalau jabatan kamu mau diturunkan ke tukang parkir, kamu mau? Ya saya nggak mau Pak. Tapi masa iya sih saya harus nyuruh tukang parkir untuk mindah mobil saya Pak? Ya nggak apa-apa kan, dia di sini itu cuman jadi pesuruh kan? Pesuruh juga kan? Udah, gimana kerjaan kamu sudah selesai, udah beres apa belum? Kamu sudah cek semua apa belum karyawan di sini? Hah? Saya sudah cek semuanya Pak. Terus mana berkasnya? Yang tadi saya bilang kepada kamu. Berkas itu masih ada di dalam Pak, masih belum selesai Pak. Bentar lagi bakalan saya kerjakan lagi Pak. Barusan masih ngomong sama Bu Sinta di depan Pak. Hah? Bu Sinta? Kamu ngomong sama Bu Sinta? Kamu jangan berani-beraninya untuk deketin Bu Sinta ya. Karena Bu Sinta itu hanya milik aku seorang. Dengar? Begini Pak, saya juga barusan ketemu sama Bu Sinta. Juga ya cuman ketemu aja di depan Pak. Alah, udahlah, aku itu nggak mau tahu alasan kamu itu apa. Ya, udah deh, mending kamu urus berkas-berkas itu dan sekarang harus dikumpulkan ke meja aku. Kalau ada yang salah satu pun, kamu harus revisi ulang. Begini Pak, berkas itu kayaknya masih membutuhkan waktu lebih dari 1 jam deh Pak. Soalnya masih banyak tanda tangan yang masih belum ditandatangani sama karyawan yang di kantor ini Pak. Pak Gita, saya itu tidak mau tahu. Pikiran saya ini, otak saya ini sudah full. Apalagi sebentar lagi bakalan ada event. Dan Bu Sinta itu memasrahkan semuanya kepada saya. Ya, seharusnya kamu itu harus mikir kepada saya. Ya, saya itu capek. Ya. Saya juga tahu Pak kalau sebentar lagi ada event Pak. Tapi saya usahakan berkas itu saya selesaikan hari ini Pak. Ya udah, saya nggak mau tahu berkas itu harus selesai sekarang juga. Dan masalah event, kamu itu nggak usah ikut campur. Otak kamu itu masih belum sampai kepada event itu. Ya? Bu Sinta itu memasrahkan kepada saya karena dia itu percaya otak aku itu lebih cerdas dari karyawan yang lain. Dengar kamu? Iya Pak. Saya juga nggak bakal ikut campur sama event itu Pak. Ya udah deh, mending kamu pergi aja sana. Aku masih ada keperluan sama si Leli. Pak Romi, saya mau laporan Pak. Nah ini nih yang ditunggu nih. Laporan kamu dari kemarin itu masih belum selesai. Pak, ini bukan masalah pekerjaan. Terus masalah apa? Tadi saya mau berangkat ke kantor ini, saya ketemu sama orang. Dia tiba-tiba berhenti pas saya jalan.
Dia ngaku-ngaku tunangan dari Bu Sinta dan dia minta antar ke tempat ini. Alah, banyak orang yang mengaku-ngaku kalau dia itu tunangan Bu Sinta. Kamu gak usah langsung percaya seperti itu. Pak. Bu Sinta secara dia itu orang kaya dan dia itu cantik. Banyak lah yang ngaku-ngaku. Iya, masalahnya dia itu ngeyakinin saya, Pak, kalau dia itu benar-benar tunangan Bu Sinta. Tapi Dan ya, kalau orang-orang sebelumnya sih emang banyak juga sih yang ngaku-ngaku tunangan Bu Sinta. Tapi kalau ke orang ini saya curiga, Pak, kalau dia itu emang benar-benar kenal sama Bu Sinta. Tapi kamu beneran yakin kalau dia itu memang bener-bener tunangannya Bu Sinta? Iya, saya sedikit ragu sih, Pak. Cuma orang itu tiba-tiba dia itu pengen nunggu di parkiran depan, Pak. Parkiran tempatnya itu pemilik warung di belakang. Ini tuh nggak bisa dibiarin, Del. Aku harus beri dia itu pelajaran supaya dia itu mempunyai efek jera dan dia itu nggak berani lagi datang ke kantor ini. Justru karena itu saya memberanikan diri ketemu sama Pak Romi mau laporan tentang hal itu. Karena Pak Romi harus beli pelajaran ke orang itu, Pak. Kamu ngapain masih di sini? Kan saya itu mulai tadi suruh kamu itu pergi. Sana pergi. Iya, Pak. Ini nggak bisa dibiarin nih. Aku harus laporan sama Bu Sinta deh. Terus sekarang gimana nih? Maksudnya gimana apa, Pak? Iya, sekarang harus gimana? Gimana kalau kita langsung samperin aja orang itu, Pak? Nah, kamu harus ikut. Aku bakalan ngasih dia pelajaran supaya dia itu mempunyai efek jerah. Dan kamu harus tahu gimana kalau atasan kamu ini sedang murka. Tapi Pak, kalau semisal Bu Sinta sampai tahu hal itu gimana, Bang? Ya makanya kamu itu harus ikut supaya Bu Sinta itu tidak melihat kelakuan aku nanti. Ya, nanti kamu bisa ngintai kalau seandainya ada Bu Sinta, kamu bisa bilang sama aku. Ya udah deh, Pak, saya nurut apa kata Pak Romi aja. Ya udah. Yang penting orang itu harus cepet-cepet dibasmi, Pak. Itu pasti. Ya udah, sekarang orang itu ada di mana? Di parkiran, Pak. Parkiran motor. Iya, motor ibu-ibu warung. Ya udah. Ya udah, yuk. Yuk. Pak Gita, kok lari? Kenapa? Ketemu di sini sama Bu Sinta. Jadi Begini, saya? Bu. Ya, Bu, saya lagi nyariin Bu Sinta. Kenapa Pak Gita? Ada orang yang mengaku-ngaku itu tunangannya Bu Sinta, Bu. Terus katanya mau dihabisi sama Pak Romi. Tunggu. Pelan-pelan, Pak. Maksud Saya sampai Pak gugup Gita, ada orang yang mengaku sebagai tunangan saya terus mau dihabisi sama Pak Romi. Iya bener, Bu. Saya juga dengar sendiri barusan, Bu. Soalnya barusan saya habis dimarah-marahin sama Pak Romi. Pak Gita tahu nggak orang tersebut beneran tunangan saya atau bukan? Saya juga nggak tahu, Bu. Soalnya saya nggak ketemu sama dia, Bu, di parkiran, Bu. Gitu ya. Tapi kenapa mau dihabisin ya sama Pak Romi? Lagian kalau emang orang itu beneran tunangan saya gimana? Alasannya apa gitu tahu nggak? Kenapa Pak Romi bilang mau dihabisin? Saya juga nggak tahu, mungkin aja ya, Bu. Soalnya kan saya ngelihat Pak Romi itu agak sedikit suka sama Bu Sinta. Mungkin dia cemburu atau apalah. Dia nggak terima. Mungkin kalau dia mengakui kalau Bu Sinta ini tunangannya dia. Wah, ini kayaknya dia nggak beres deh, Pak. Kalau bener tunangan saya, ya saya yakin tunangan saya juga pasti bisa mengatasi itu semua. Tapi kalau bukan tunangan saya dan orang itu hanya iseng, terus kantor ini dijadikan bahan buat berantem, saya nggak mau, Pak. Jadi mungkin saya akan ke sana, tapi saya harus kelarin kerjaan saya dulu, Pak. Pak, kita tahu nggak sekarang mereka di mana? Katanya dia barusan mau ke parkiran, Bu. Berarti yang ngaku-ngaku sebagai tunangan saya ada di parkiran? Nah, mungkin ada di sana, Bu. Soalnya Pak Romi mau nyamperin dia ke sana katanya, Bu. Ya, semoga aja ini semua bukan kejadian yang nyata, Pak. Takutnya mereka itu cuma iseng-iseng ngomong kayak gitu, atau cuma mau bercandain Pak Gita. Karena kan Pak Gita tahu sendiri, kalau seandainya Pak Romi itu emang suka bercanda seperti itu sama saya. Saya juga nggak ngerti, Bu, tapi saya juga nggak habis pikir sama Pak Romi. Kalau semisal memang dia suka sama Bu Sinta, berarti dia nggak ngelihat bahwa kalau Bu Sinta ini atasan dia. Tapi tunggu deh, Pak. Kalau saya pikir-pikir, berarti kan otomatis Pak Romi mempunyai niat jahat sama tunangan saya. Bener, Bu. Ataupun orang-orang sekitar saya. Jadi Pak Romi merasa bahwa dia beneran punya perasaan sama saya dan saya juga bakal punya perasaan sama dia. Betul, Bu. Saya juga ngelihatnya seperti itu, Bu. Mending daripada Bu Sinta lama-lama, mending cegah aja deh.
saya harus cegah Pak, karena ini udah nggak baik Pak. Lagian juga saya sama Pak Romi itu nggak ada hubungan apa-apa, saya hanya sebatas kerja sama Pak Romi. Dan Pak Romi juga nggak boleh harus masuk ke ranah pribadi saya seperti itu Pak. Apalagi sampai mau ngehajar orang terdekat saya. Iya Bu. Yaudah deh Bu, mending Bu Sinta kesana aja sekarang daripada nanti malah udah dibukulin sama Pak Romi. Yaudah oke kalau gitu. Terima kasih atas informasinya Pak Gita, udah buru-buru datang cari saya. Saya mau kelarin dulu kerjaan, habis itu saya langsung ke parkiran. Iya Bu. Makasih ya Pak. Aduh, bisa-bisanya ya Pak Romi mau menghajar ya tunangannya Bu Sinta. Ya udah, mending aku masuk dulu deh. Yang mana? Ini Pak orangnya. Ini maksud kamu? Iya Pak. Gak mungkin lah. Selera Bu Sinta itu nggak mungkin yang pakai motor seperti ini. Pak, jelas-jelas dia itu ngaku-ngaku tunangan Bu Sinta, Pak. Kamu itu jangan ngaku-ngaku kamu itu adalah tunangan Bu Sinta ya. Di sini itu yang berhak menjadi calon tunangannya Bu Sinta itu adalah aku. Ini maksudnya apa sih? Aku di sini tiba-tiba kalian datang marah-marah. Mbak, kalau Mbak gak mau bantu saya, udah gak usah bikin ribut kayak gini Mbak. Saya malu. Justru aku di sini itu mau ngebantu kamu. Katanya kamu mau ketemu sama Bu Sinta. Iya, terus. Ya udah, kamu ketemu sama dia dulu. Emang dia siapa? Udahlah. Kamu itu nggak usah banyak omong. Yang jelas kamu itu harus segera pergi dari kantor ini. Kalau nggak kamu mau diusir sama sapam yang ada di kantor pos sapam itu. Gini ya, Pak, saya gak kenal sama kamu. Dan Mbak, saya kan udah berkali-kali tadi bilang, udah gak usah mengundang keributan. Mbak dari tadi udah minta tolong sama saya. Udah bagus Mbak saya anterin ke sini. Seandainya saya biarkan Mbak, mungkin Mbak masih belum nyampe ke sini Mbak. Aku itu nggak niat cari keributan. Aku cuma mastiin aja kalau kamu itu emang bener-bener tunangan dari Bu Sinta. Karena dari sebelum-sebelumnya emang banyak sekali orang yang ngaku-ngaku sebagai tunangan Bu Sinta. Iya, itu kan orang lain bukan saya Mbak. Iya, siapa tahu kamu termasuk dari orang-orang itu. Kalau memang Mbak mau bantuin saya, kenapa gak Mbak langsung aja datangin Bu Sinta ke sini? Ya nggak bisa sembarangan orang dong mau ketemu sama Bu Sinta. Kamu itu memang nggak kenal sama aku. Tapi yang harus kamu tahu, aku itu sudah suka sama Bu Sinta semenjak aku masuk di dalam kantor ini, ya. Dan yang pantas untuk Bu Sinta hanya aku seorang, ya. Kalau gini, aku kasih tahu sama kamu. Gak usah teriak-teriak ngomong sama aku. Aku juga bukan orang budek dan aku mau ngasih tahu sama kamu. Ya siapa tahu kamu tuli. Kamu di sini bukan siapa-siapanya Sinta dan aku di sini tunangan Sinta. Dan aku pertegas lagi sama kamu, kalau kamu masih pengen kerja di sini, berhenti bersikap seperti itu dan panggil Sinta sekarang dan bawa ke sini. Bodoh amat. Aku di sini itu orang kepercayaannya Bu Sinta, ya. Dan kamu itu cuman ngaku-ngaku sebagai calon tunangannya Bu Sinta, ya. Dan kalau memang kamu punya hubungan sama Bu Sinta, putuskan hubungan kamu sama Bu Sinta. Gini deh, duh, ini kan ruangan kantor juga. Saya gak enak. Kamu punya rekan kerja begini sih? Dia itu atasan kamu aku. Preman atau orang kantoran di sini? Dan aku juga mau ngasih tahu sama kamu. Sekarang begini deh. Kalau memang nanti Sinta kesini dan Sinta gak ngaku aku sebagai tunangan, kamu boleh deh mau ngapain aku, mau jadikan aku seperti apa aja. Aku gak bakal ngelawan, tapi tanpa perlu kita ngajak Bu Sinta buat ketemu sama kamu, kita berdua udah nggak percaya kalau kamu tunangan Bu Sinta. Sekarang biar ini juga gak terjadi perdebatan terlalu panjang dan gak mengganggu aktivitas di kantor ini, mending langsung panggil Sinta. Soalnya saya ngobongin dari tadi, saya gak ada respon, mungkin masih ada kerjaan. Ya udah, kamu sekarang kan udah gak mau debat dan gak mau mengganggu aktivitas di kantor ini. Gimana kalau sekarang kamu langsung pergi aja? Oh, aku diusir dari kantor ini maksudnya? Jelas. Kalau misalkan aku gak mau pergi, emang kenapa? Sekarang begini ya, aku kasih tahu sama kamu. Seandainya kamu yang punya kantor ini, mungkin tanpa kamu usir, aku pun mau pergi dari sini. Kalau emang kamu gak mau pergi, berarti kamu ingin memperpanjang masalah dengan saya dan juga atasan saya dong. Gimana ya saya buat ngejelasin sama kalian? Udahlah, kamu itu nggak usah ngejelasin. Saya itu adalah bos di sini dan kamu itu cuman orang asing yang mau datang ke kantor ini. Mending kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Dan Bu Sinta itu relakan untuk aku. Saya bakalan pastikan karena kamu juga gak boleh aku buat kesini lagi. Ya, saya juga bakal pastikan kalian berdua hari ini terakhir kerja di sini, gak bakalan kalian balik lagi ke sini. Kamu gak usah sembarangan kalau ngomong. Kamu itu siapa sih? Hah? Aku itu bos di sini dan aku itu orang kepercayaan Bu Sinta.
Kamu kalau ngomong jangan asal ngomong dong. Kamu itu hanya orang biasa. Kamu itu Iya. hanya orang miskin yang Kalau nggak tahu emang- aturan. Kalau emang kamu tunangan Bu Sinta, pastinya kamu bawa mobil dong. Gak mungkin kamu hanya bawa sepeda motor yang kamu naikin tiap hari. Atau jangan-jangan profesi kamu cuma sebagai tukang ojek. Tiap harinya kamu berada di pangkalan, ya kan? Masih mending kalaupun aku jadi tukang ojek daripada kamu numpang nggak bayar ke sini, nggak ada uang. Yang nyamperin aku duluan itu kamu. Ya tapi kan saya cuma tanya alamat, bukan saya mau nganterin kamu. Kalau nggak ada uang ya udah, kamu tinggal bilang aja, biar aku kasih gratis buat kamu. Aduh. Kamu tuh jangan sembarangan ya kalau Kamu- ngomong. Kamu bilang kamu nggak ada uang. Syukurin tuh. Mandi tuh. Makanya kamu itu jangan berani-berani buat cari masalah kepada kita berdua. Ini cuman hal yang kecil. Kita itu bisa buat yang lebih besar lagi dari ini. Kamu itu bakalan sengsara seumur hidup kamu. Dan siraman air ini cuma permulaan. Selanjutnya bakal ada kejutan lagi. Emang kalian mau apa lagi? Ya kalau kamu masih tetap di sini, kita akan buat kamu lebih menderita mungkin. Sekalian, Len. Kamu itu seharusnya ambil air comberan. Kamu siram tuh ke muka dia. Ya kebetulan di kantor ini nggak ada air comberan, jadi kantor ini tuh bersih dari kotoran yang berwujud apapun, terutama tukang ojek kayak dia. Dan sekarang sepertinya kantor ini sudah tercemar deh. Gara-gara sampah yang ada di sini. Ya bener banget. Aduh, aku salah alamat nih. Emang kamu Beneran? salah alamat? Ya enggak, aku salah alamat buat ngomong sama orang aja. Kalau kantornya udah bener. Jadi aku heran juga kenapa ya kantor sebesar ini karyawannya seperti kalian berdua. Kamu kira kita ini tidak berpendidikan? Kalau ngomong kamu itu dijaga ya. Jangan pernah kamu menghina kita berdua kalau cuman kamu itu datang ke sini untuk ngaku-ngaku menjadi seorang tunangannya Bu Sinta. Gini, ngomong gak usah kenceng-kenceng. Sekali lagi aku bukan orang budek. Kalau kamu memang orang berpendidikan, omongan yang keluar dari mulut kamu harusnya omongan yang kualitasnya bagus. Omongan begitu masa orang berpendidikan kayak preman pasar. Wah, kurang ajar nih. Berani-beraninya ngata-ngatain kamu aku. ngapain? Rasain tuh. Aduh. Gitu kalau kamu berani-beraninya ngehina aku, ngehina kita berdua. Aku nggak ada respon, Pak. Mati nggak, Len? Mas? Aduh, Pak. Gimana dong? Iya udah, Lel, mending kita umpetin dulu nih orang nih. Pak, Daripada gimana, Pak? Ini masalahnya manusia, Pak. ya apapun caranya, Lel. Daripada kita ketahuan sama Bu Sinta kan nanti kita bisa bahaya, Lel. Bisa dipecat kita, Lel. Lagian Pak Romi pakai acara mukul segala. Ya lagian dia itu sudah berani-beraninya menghina aku yang sebagai orang kepercayaan Bu Sinta. Ya, tapi kalau kayak gini, saya juga yang susah, Pak. Ya udah deh, mending kamu bantuin aku untuk ngangkutin nih orang pindah kemana gitu kayak. Semoga aja nggak ada yang lihat. Kita umpetin di mana nih, Pak? Nih, kamu kan bawa mobil. Mending kita umpetin dulu di bagasi kamu aja dulu. Pak, saya tuh nggak bawa mobil, saya numpang sama dia. Aduh, ya udah deh, mending kita bawa aja dulu deh. Tapi kamu bantuin aku ya. Kita umpetin di samping mobil Bu Sinta aja gimana? Ya udah, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan ketahuan sama Bu Sinta dulu. Gede banget nih orang. Ayo. Keren banget. Ini orang makan batu apa makan apa ya? Makanya kamu itu jangan pernah cari gara-gara sama kita. Gini nih akibatnya. Terus orang ini mau kita apain, Lel? Atau aku nelpon anak buah aku supaya dia itu dibuang kemana gitu kayak? Terserah Pak Romi aja deh. Yang penting kita berdua itu aman, kita berdua itu ya nggak tahu orang-orang kalau kita berdua yang ngabisin dia, Pak. Nah, itu permasalahannya ada di sana, Lel. Bu Sinta, Pak. Aduh, kita samperin. Bu, kalian dari mana? Kita dari Dari diskusi, Bu. Diskusi di parkiran. Kan Bu Leli baru datang, Bu. Iya, Bu, bener. Kalian jangan bohong. Jujur sama saya, kalian habis ngapain di sana? Kita lagi diskusi, Bu, untuk kan event. di sana ada pohon yang rindang banget, jadi enak banget, Bu, kalau ngobrol-ngobrol di sana ya, Pak. Nah, otak kita itu biar lancar, Bu, untuk mikir, Bu. Bagaimana caranya kita itu bisa menjalankan event itu dengan baik, Bu. Betul nggak, Lel? Bu Sinta sendiri mau kemana? Saya mau cari kalian berdua. Ada keperluan apa ya, Bu? Kebetulan tadi saya dengar informasi dari Pak Gita kalau ada seseorang yang mengaku sebagai tunangan saya. Oh, Kalian tahu nggak di mana? itu
itu cuman gembel Bu, orang gila Bu. Masa calon tunangannya Bu Sinta bawa itu karung Bu, kan nggak mungkin ya nggak Lel? Iya bener banget Bu. Berarti benar. Ada orang yang datang ke sini dan mengaku sebagai calon tunangan saya. Benar Bu. Iya, Bu. Cuman kita usir barusannya Lel. Iya. Kalian usir? Ya karena dari tampilannya aja dia bawa karung Bu. Iya Bu, daripada nanti ada apa-apa sama ibu kan Dan nanti. setahu saya dia tuh emang sering di lampu merah. Jadi saya usir aja Bu. Iya Bu, gitu Bu. Kalian sengaja mengusir atau kalian melakukan sesuatu terhadap orang tersebut? Enggak kok Bu, Enggak Bu. kita nggak ngelakuin apa-apa. Iya Saya mana minta berani kalian Bu. berdua jujur sama saya. Karena saya sudah mendapatkan informasi dari seseorang kalau kalian bakal gebukin orang. Bu, Nggak kita itu mungkin udah lah Bu. jujur banget Bu. Iya Bu, Karena apalagi melihat kondisi orang itu juga udah kayaknya udah capek banget, jadi saya langsung usir aja. Bu iya, Leli, Bu. Apalagi Romi. Hmm? Kalian berdua tahu kan kalau ini kantor, ini tempat bekerja, bukan tempat main-main. Saya nggak mau kalau kalian memperlakukan orang dengan seenaknya. nggak mungkin lah Bu. Sekarang itu kan zamannya zaman hukum Bu. Jadi kita nggak mungkin gebukin orang tanpa sebab Bu. Dan tadi itu cuman kita usir supaya ibu nggak ada apa-apa gitu. Siapa tahu dia mempunyai niat jahat kepada ibu gitu. Ya kan Bu? Tapi saya rasa kalian berdua nggak tahu kan orang itu siapa. Ya nggak tahu lah Bu. Dia cuman gembel Bu. Oke. Kalau emang kalian cuman usir dia dan kalian nggak melakukan kekerasan sama orang tersebut, saya tinggal masuk ke dalam sekarang. Iya Bu. Ya Bu, kan di dalam kantor masih banyak yang harus ibu kerjakan kan Bu. Tapi ingat, hal seperti ini tidak mau saya terulang lagi di kantor ini. Iya Bu, siap Bu. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu. Banyak kerjaan. Tapi nggak curiga ya. Kalian ngapain ketawa-ketawa? Saya kenapa jadi curiga ya sama kalian? Enggak Bu, nggak ada apa-apa Bu. Saya dengar kalian tadi tos kan? Semenjak saya pergi. Tadi ada nyamuk Bu, kebetulan kan kita dari bawah pohon. Kalian jangan coba-coba berbohong sama saya. Kalau sampai saya tahu ada kebohongan dari kalian berdua, saya nggak akan segan-segan buat pecat kalian berdua dari kantor ini. Bu, gini Bu. Kita berdua itu cuman barusan itu ada nyamuk sama si Leli itu ditepuk Bu, dipukul Bu, daripada nantinya saya demam berdarah. Udah. Saya curiga kalian habis ngapain. Saya curiga juga di mobil saya. Bu. Sak. Di sana itu ada bangkai tikus Bu. Ibu tuh nggak bakalan kuat nahan baunya Bu. Sinta udah wangi-wangi kayak Udah gitu. cukup, Iya, Bu. cukup. Saya nggak mau denger ocehan dari kalian berdua. Apa? Bu. Udah. Kalian tunggu situ. Aduh, gimana nih Lel? Tegak Lel. Aduh, Tuh, kotor banget Bu. Aduh, Apa sih kalian? Bu, mobil tuh harus dimandikan Bu. Kalau nggak dimandikan seperti ini Bu, kan nggak cantik ngelihatnya Bu. Iya, tapi kenapa kalian terburu-buru kayak gitu? ya kita tadi kan udah bilang Bu, kalau di sebelah sana itu ada bangkai tikus. Nah. Takutnya Ibu jijik ngelihatnya. Apalagi ada proyek pembangunan Bu. Nanti kalau Ibu kena rubuh ke Ibu kan bisa masuk rumah sakit Bu. Yang masalahnya saya kan cuma mau ngecek aja. Kalian juga aneh banget deh. Kayaknya tingkahnya. nggak perlu deh Bu. Gimana kalau kita langsung aja selesaikan tugas-tugas kita di dalam kantor Nah Bu? betul Bu. Dan sekarang itu saya ada berkas yang mau dikumpulkan kepada Ibu. Perlu tanda tangan Ibu Bu. Nah, ayo Bu. Udah. Saya cuma minta tolong sama kalian. Belikan saya sesuatu di depan sana. Belikan apa Bu? Udah kalian tunggu sini. Saya ambil dompet dulu dalam. Iya udah deh Bu. Tapi lewat sana Bu. Di sini itu bau banget Bu, bau bangke Bu. Lihat sebelah sini Oke. Tapi kalian mau kan saya suruh-suruh? Mau dong aja. Bu. Ya udah kalau gitu tunggu di sini. Ya, Bu. Aduh, hampir aja ketahuan. Kamu itu harus bisa meyakinkan Bu Sinta bahwasanya Bu Sinta itu harus ada pekerjaan di dalam kantor. Jangan sampai ada di sini. Ayo, untung aja kita pintar-pintar nyari alasan Pak. Kalau sampai kita ketahuan, aduh, bisa hancur karir kita. Banget Pak. Astaga. Ya ampun Mas. Mas bangun Mas. Jadi selama ini yang kalian sembunyikan. Loh, Bu, kita itu nggak tahu kalau ada orang di sini, Bu. Mas, Iya bener banget Bu. Mas kamu pusing ya? Kamu kenapa sampai kayak gini? Mas, Badan aku sakit di belakang. ya ampun. Kalian cuma ngeliatin gitu aja? Nggak mau bantu berdiri? Kenapa, Mas? Udah, sini Mas. Bisa nggak? Biarin aja. Kalian sebenarnya tahu nggak masalah ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu sama sekali.
sekali Bu kalau misal ada orang di sini. Lagian kita nggak kenal sama dia, Bu. Laki-laki ini yang udah mukul aku dari belakang. Hah? Terus pelakuannya juga udah nyiram aku. Enggak Bu, beneran Bu. Ngaco, Bu. Jadi dia udah ngata-ngatain aku dari tadi. Mas, Dan dia jangan. gak percaya kalau misalkan aku tunangan kamu. Jangan buat-buat omongan dong Mas. Udah cukup ya. Di sini juga ada CCTV. Terlaluan ya kalian ya. Aduh. Ternyata bener. Kalian emang udah merencanakan ini dari tadi. Bu, tapi kita berdua itu udah jujur Bu. Saya nggak butuh alasan dari Bu Leli. Dari awal saya sudah tahu kalau kalian berdua itu bohong. Informasi yang saya dapatkan dari Pak Gita, ternyata itu semua benar. Dan saya bukan nggak tahu kenapa Pak Romi melakukan hal ini. Karena Pak Romi punya perasaan kan sama saya. Iya betul, Bu. Terlaluan ya kamu ya. Saya pikir kamu bekerja dengan tulus di kantor ini. Saya udah curiga dari awal. Dan kalian berdua tahu nggak kalau dia ini emang tunangan saya. Kita Udahlah, sayang. gak Sekarang yakin sih, Bu. kamu gak usah banyak ngobrol sama mereka. Mas, tapi aku Mulai masih dari kecewa sama mereka. Mulai dari sekarang udah pecat mereka dan kita pergi ke kantor polisi bentar lagi. Ya mereka biar lari gak apa-apa. Bu, Kita berdua mohon Bu, jangan pecat kita. Iya, Bu. Dan ibu itu masih butuh kita berdua, Bu. Mau kalian memohon sama saya ataupun minta maaf berkali-kali sama saya gak akan pernah mau maafkan kalian. Karena orang yang sudah kalian sakiti adalah orang yang paling saya sayang. Mulai sekarang, kalian sudah gak berhak lagi untuk kerja di tempat saya. Kalian berdua saya pecat. Tapi kita berdua bisa memperbaiki sikap kita kok. Memperbaiki apa? Tunggu. Melihat kondisi dari tunangan saya seperti ini, kalian bilang memperbaiki. Nggak tahu malu ya kalian ya. Dan untuk Pak Romi, sampai kapanpun saya nggak akan pernah mau maafin kamu ataupun lihat muka kamu lagi. Udah, Jadi Mas. dari tadi aku juga udah bilang sama mereka, aku gak mau cari gara-gara. Tapi aku malah disiram nih sama perempuan ini dan juga dipukul sama laki-laki brengsek ini. Terlaluan Aku ya. bakalan biarin kalian lolos. Aku pastikan kalian bakalan dipenjara, tahu nggak? Dan di sini juga dilengkapi CCTV kan. Jadi apa yang udah kalian lakukan sama aku? Pak, kita nggak apa-apa banget dipecat dari kantor ini, tapi jangan laporkan kita dong Pak. Iya betul, Pak. Bukti CCTV itu akan aku jadikan laporan nantinya. Biar kalian juga secepatnya diproses. Udah Mas, mending sekarang kita ke rumah sakit. Kita secepatnya obatin kamu dulu. Aku minta tolong sama kalian. Kalian pergi dulu dari sini. Tapi jangan laporin kita berdua, Pak. Nah, itu urusanku nanti. Ya udah. Ya udah Pak. Kalau udah seperti ini, kalian mau minta maaf. Pergi nggak? Permisi, Pak. Mas, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak ada yang sakit kan? Atau gimana? Pasti kepala belakang kamu sakit kan? Kamu? Masih. Pakai kayu kok. Ya ampun, masa aku bener-bener minta maaf sama kamu dan aku nggak nyangka banget kalau kamu bakal perlakuan seperti itu sama karyawanku sendiri. Supaya baju aku basah. Ya, aku cuma mau bilang sama kamu. Perempuan itu dan laki-laki itu nggak pantas buat kerja di kantor ini. Di awalnya baik-baik, tiba-tiba di sini malah begitu perlakuannya. Iya, aku juga nggak tahu sih Mas. Tapi gimana sih kejadiannya? Kenapa kamu sampai diperlakukan seperti itu sama Duh, dua karyawan aku? malas buat ngulang-ngulang itu. Tapi yang jelas, aku minta tolong sama dia. Aku perjelas lagi sama kamu. Aku minta tolong sama dia dan udah dong, aku kan mau jelasin sama kamu. Iya bisa. Aku khawatir sama kamu. Aku tanya kejelasan sama kamu nggak jawab. Kamu marah sama aku gara-gara yang tadi. Aku bukan marah sayang, tapi kan kepala aku lagi sakit. Ya intinya dua orang itu tiba-tiba datang, laki-laki itu tiba-tiba datang, terus marah, udah mukul aku. Dan perempuan itu awal mulanya karena dia yang nunjukin aku ke alamat kantor ini dan dia malah manggil laki-laki itu. Tapi aku janji sama kamu Mas, aku akan memberikan teguran keras terhadap mereka berdua. Aku jamin mereka nggak akan mendapatkan kenyamanan di tempat kerja manapun. Mending sekarang kita ke rumah sakit yuk. Aku khawatir sama keadaan kamu. Udah dong, tar dulu. Kamu mana aja sih dari tadi? Lama banget buat nolongin aku. Iya, bisa aku nggak percaya. Aku dengar informasi kalau katanya ada orang yang ngaku-ngaku sebagai tunangan aku datang ke sini dan mau digebukin sama mereka berdua. Aku masih nggak percaya Mas. Karena mereka berdua bilang kalau kamu itu terlihat seperti gembel. Ya mungkin karena aku cuma bawa motor, akhirnya mereka tuh gak percaya kalau misalkan aku ini tunangan kamu. Dan aku juga gak nyangka mereka bakalan setega itu. Ya mungkin aku kalau misalkan gak ditemuin sama kamu di sini,
Mungkin aku udah dibuang ke tempat sampah. Terus Tapi kamu nggak aku- bisa ketemu sama aku. Ya nggak mau lah aku, tapi aku masih beruntung tadi kamu masih sempat bisa sadar Mas. Karena aku lihat kayaknya kamu udah nggak kuat banget buat berdiri kan, tapi kamu masih kuat ini. Saya kayu kan yang dipukulin ke kamu. Ya, ini juga kayaknya lebam deh di belakang. Coba aku lihat. Duh, sakit. Masih basah juga kan baju aku. Ya udah deh. Sekarang kamu yang nyetir mobilnya, biar aku yang duduk di belakang. Ya udah kamu Soalnya, tenang aja. Aku bakal udah bawa kamu kuat. periksa ya. ya nanti juga panggil untuk pijet. Loh, kayaknya Aku kasihan deh. di belakang juga udah mulai kerasa nih sakitnya. Dari tadi aku sampai pingsan sayang, udah agak lama juga aku pingsan. Ya ampun, aku jadi khawatir kan. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang gimana? Udah deh, aku duduk di belakang ya. Udah, udah, kamu udah. ke depan Kamu- aja. Ya udah sini aku bantuin. Nanti kamu jatuh lagi. Ya udah, ke depan. Ya udah. Ntar ya.